membaca jangka sorong dan juga mikrometer skru. Oke, buat sahabat fisika yang belum tahu bagaimana cara membaca jangka sorong dan juga mikrometer skru, yuk simak penjelasannya berikut ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu jangka sorong. Di sini saya ada sebuah contoh soal. Oke. Di sini ada sebuah gambar skala dari jangka sorong. Bagaimana sih cara membaca hasil pengukuran jangka sorong tersebut? Yuk, simak penjelasannya. Jangka sorong mempunyai dua skala. Ada skala utama dan juga ada skala non-use. Lalu, bagaimana cara membaca skala utama dan skala non-use? Cara membaca skala utama yang dibaca adalah skala sebelum angka 0 pada skala non-use. Oke, kita perhatikan di sini, ini adalah angka 0 pada skala non-use. Sedangkan skala utama adalah skala sebelum angka 0 pada skala non-use. Oke, jadi nilai skala utamanya adalah 2,2 cm. Lalu, bagaimana cara membaca skala non-use-nya? Skala non-use yang dibaca adalah skala yang tepat lurus dengan skala utama atau atasnya. Oke, kita lihat skala non-use-nya. Di sini angka 0 dia tidak lurus dengan atasnya. 1 juga tidak lurus, 2 juga tidak lurus, 3 ya. 3 di sini dia lurus dengan atasnya. Jadi, skala non-use-nya dia lurus dengan skala utama di angka atau di skala 3. Jadi, skala non-use-nya berapa? Oke, skala non-use-nya bukan berarti 3 cm. Tetapi, skala non-use pasti nilainya lebih kecil dari skala utama. Di situ, skala utamanya 2,2 cm, ada satu angka di belakang koma. Nah, skala non-use itu nanti ada dua angka di belakang koma. Jadi kalau dia lurus di angka 3, maka kita menuliskannya adalah 0,03 cm. Jadi, hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah ya sama dengan skala utama ditambah dengan skala non-use. Atau sama dengan 2,2 ditambah 0,03 cm. Atau sama dengan 2,23 cm. Seperti itu. Cukup mudah bukan? Oke. Atau kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah lagi. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Skala utamanya adalah 2,2 cm. Skala non-use tepat lurus di angka 3. Jadi hasil pengukurannya adalah 2,2. Nah, 3-nya kita taruh di belakangnya. Jadi 2,23 cm. Cukup mudah bukan? Oke. Biar lebih paham, yuk kita lihat contoh soal yang lain. Oke. Di sini ada sebuah gambar skala jangka sorong. Bagaimana cara membaca skalanya? Sama dengan contoh soal yang tadi. Di sini dia ada dua skala, yaitu skala utama dan juga skala non-use. Kita ingat lagi bahwa skala utama yang dibaca adalah skala sebelum angka 0 pada skala non-use. Jadi pada gambar ini, skala sebelum angka 0 pada skala non-use adalah ya 4,2 cm. Sedangkan skala non-use-nya yang dibaca adalah skala yang tepat lurus dengan skala utama atau lurus dengan atasnya. Di sini, skala non-use yang tepat lurus dengan atasnya, ya dia lurus di angka 4. Jadi nilainya adalah 0,04 cm. Jadi hasil pengukuran dari jangka sorong ini adalah skala utama ditambah dengan skala non-use, atau 4,2 ditambah 0,04. Hasilnya sama dengan 4,24 cm. Wah, cukup mudah bukan? Oke sahabat fisika, kalau sudah paham dengan bagaimana sih cara membaca jangka sorong, yuk kita lanjut ke alat ukur berikutnya, yaitu mikrometer skru. Oke, di sini saya ada sebuah contoh.
skala pada mikrometer sekrup. Bagaimana sih cara membaca skala pada mikrometer sekrup? Ya, seperti jangka sorong, mikrometer sekrup dia juga mempunyai dua skala. Ada skala utama dan juga ada skala non-use. Lalu bagaimana cara membaca skala utama dan skala non-use-nya? Cara membaca skala utama pada mikrometer sekrup yang dibaca adalah skala terakhir yang berhimpit dengan skala non-use. Oke, di sini, nah skala utamanya yang terakhir berhimpit dengan skala non-use adalah angka berapa nih? Oke, kalau ini 0, di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi skala utamanya yang yang terakhir berhimpit dengan skala non-use adalah di angka 5. Jadi nilai skala utamanya adalah 5 mm. Sedangkan skala non-use yang dibaca adalah skala yang tepat lurus dengan sumbu utama. Loh, sumbu utamanya yang mana? Oke, ini adalah sumbu utama. Jadi sumbu utama adalah garis tengah ini. Ini adalah sumbu utamanya. Jadi skala non-use adalah skala yang tepat lurus dengan sumbu utama. Berarti dari gambar ini yang lurus dengan sumbu utama itu di angka berapa? Oke, ya di angka 47. Berarti nilai skala non-use-nya adalah berapa? Ingat, seperti jangka sorong bahwa skala non-use itu nilainya pasti selalu lebih kecil dari skala utama. Di sini, kalau yang lurus di angka 47, maka kita menuliskannya adalah 0,47 mm. Jadi, hasil pengukuran dari mikrometer sekrup ini sama dengan skala utama ditambah skala non-use, atau 5 ditambah 0,47. Hasilnya 5,47 mm. Wah, cukup mudah bukan? Oke, biar lebih paham, yuk kita lihat soal yang lain. Oke, bagaimana cara membaca skala mikrometer tersebut? Sama dengan contoh yang tadi, di sini dia ada dua skala, ada skala utama dan juga ada skala non-use. Skala utama, ingat, skala utama adalah yang terakhir berhimpit dengan skala non-use. Berarti skalanya berapa? Ya, skalanya. Nah, di sini yang terakhir berhimpit adalah yang bawah. Kayak kalau ini 3, 4, 5, 6, 7. Yang bawah berarti berapa? Ya, 7,5. Jadi, skala utamanya nilainya adalah 7,5 mm. Sedangkan skala non-use yang dibaca adalah skala yang tepat lurus dengan sumbu utama. Dari gambar tersebut, skala non-use-nya yang lurus dengan sumbu utama adalah di angka 19. Berarti nilainya adalah 0,19 mm. Jadi, hasil pengukuran dari mikrometer sekrup ini adalah skala utama ditambah skala non-use, atau 7,5 ditambah 0,19 mm. Hasilnya adalah 7,69 mm. Cukup mudah bukan? Kalau kalian sudah paham bagaimana cara membaca jangka sorong dan juga mikrometer sekrup, sekarang kalian bisa mencoba soal ini. Nah, di sini ada dua buah soal. Silakan bisa kalian coba baca hasil pengukuran dari jangka sorong dan juga mikrometer tersebut, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.